Di desa yang bernama Jatiwungu, hidup seorang dukun sakti bernama Pak Rahmat. Sosoknya penuh misteri dan diselimuti aura gelap yang membuat orang-orang tak berani menatap matanya terlalu lama. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu hitam luar biasa. Ia bisa menyembuhkan penyakit dengan cara yang tak lazim, memanggil hujan di musim kering, dan meramal masa depan dengan tepat. Namun, di balik semua kekuatannya, ada rumor bahwa ia telah menyerahkan jiwanya kepada kekuatan gelap untuk mendapatkan ilmunya. Warga desa seringkali datang kepadanya untuk meminta pertolongan, mulai dari menyembuhkan penyakit hingga meminta jimat pelindung. Namun, ada harga yang harus dibayar. Pak Rahmat dikenal memiliki sifat pendendam. Bagi mereka yang menolak membayar jasanya atau menolak mematuhi syarat-syaratnya, balasannya selalu mengerikan. Mereka akan jatuh sakit tiba-tiba, kehilangan sanak saudara, atau lebih buruk lagi, menghilang secara misterius tanpa jejak. Semua ini berlangsung hingga suatu malam yang penuh badai. Kilat menyambar langit gelap, dan suara angin bercampur dengan hujan yang mengguyur deras. Keesokan paginya, warga desa terkejut mendapati Pak Rahmat terbaring kaku di kebun belakang rumahnya. Tak ada tanda kekerasan atau luka, seolah-olah ia mati dengan tenang. Meski sebagian warga merasa lega, banyak yang takut. Mereka percaya kematian Pak Rahmat tidak akan berakhir begitu saja. Pemakaman Pak Rahmat berlangsung sederhana, tanpa ritual besar-besaran. Jasadnya dikebumikan di pinggiran pemakaman desa, dekat dengan batas hutan yang lebat. Penduduk desa berharap dengan kematiannya, semua teror dan ancaman akan berakhir. Tapi malam setelah pemakaman, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Udin, penjaga malam di desa itu, tengah berkeliling seperti biasanya. Hujan turun deras lagi, namun suara petir yang menggema membuatnya terjaga. Saat ia mendekati pemakaman, sesuatu menarik perhatiannya. Tanah di salah satu kuburan bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di bawah sana. Pak Udin mendekat, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia melihat dengan lebih jelas, tanah di kuburan Pak Rahmat perlahan merekah. Sebuah tangan hitam dan kaku muncul, menggapai udara, lalu disusul oleh seluruh tubuh Pak Rahmat yang perlahan bangkit dari dalam makam. Mata Pak Udin terbelalak, dan sebelum ia sempat berteriak, tubuhnya tiba-tiba membeku. Wajahnya memucat dan mulutnya menganga dalam ketakutan. Keesokan paginya, warga desa menemukan Pak Udin tergeletak tak bernyawa di dekat pemakaman, wajahnya penuh horor. Mereka gempar, namun masih belum mengaitkan kematian Pak Udin dengan kembalinya Pak Rahmat. Tapi malam berikutnya, serangkaian kejadian aneh mulai menghantui desa. Mereka yang pernah bermasalah dengan Pak Rahmat mulai mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Bisikan lirih terdengar di sudut-sudut gelap, seolah-olah ada seseorang yang mengawasi mereka. Bayangan hitam seringkali terlihat melintas di halaman rumah, dan bau anyir tiba-tiba menyeruak di malam hari. Satu persatu, mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Pak Rahmat muncul dalam mimpi mereka, dengan tubuh yang sudah membusuk, membawa kemenyan yang menyala. Dalam mimpi itu, ia selalu berbisik, "Waktumu sudah tiba." Pak Jono, salah satu warga yang pernah berseteru dengan Pak Rahmat, menjadi korban pertama. Malam itu, ia bermimpi dikejar oleh Pak Rahmat di dalam rumahnya.
Sosok sang dukun mendekat dengan senyum mengerikan, dan tiba-tiba, Pak Jono merasa napasnya tersumbat. Ketika ia terbangun, tubuhnya kaku, dan di sudut kamar, bayangan Pak Rahmat terlihat berdiri, memandanginya dengan tatapan dingin. Keesokan paginya, Pak Jono ditemukan meninggal di tempat tidurnya. Wajahnya membiru seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Kematian Pak Jono membuat desa menjadi panik. Warga yang tersisa mulai ketakutan dan tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam-malam di desa berubah menjadi sunyi. Hanya suara angin dan dedaunan yang tertiup yang terdengar. Namun, di tengah keheningan, mereka tahu ada sesuatu yang mengintai. Para sesepuh desa akhirnya memutuskan untuk memanggil dukun dari desa tetangga, Pak Sastro, yang dikenal mampu melawan kekuatan hitam. Dengan berbagai persiapan, Pak Sastro datang ke desa dan memimpin ritual untuk menghentikan arwah Pak Rahmat yang bangkit dari kematian. Ritual itu dilakukan di malam hari, tepat di depan makam Pak Rahmat. Pak Sastro mulai membaca mantra-mantra pelindung, memanggil kekuatan baik untuk menahan roh jahat yang berkeliaran. Namun, ketika ritual berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah di sekitar makam mulai bergetar, angin kencang berhembus, dan semua lilin yang dinyalakan mendadak padam. Suara tawa serak terdengar dari dalam tanah. Dari balik kegelapan, sosok Pak Rahmat muncul. Kali ini, tubuhnya lebih rusak, dengan wajah membusuk dan bau busuk yang semakin menyengat. Matanya, yang dulunya dingin dan penuh kebencian, kini kosong namun menyala dengan cahaya merah. Pak Sastro terus melantunkan mantra. Tapi Pak Rahmat mendekat, mengangkat tangannya yang penuh luka, dan tiba-tiba Pak Sastro tersungkur. Jasadnya dihisap oleh kekuatan gelap yang tak terlihat. Sebelum nyawanya melayang, Pak Sastro sempat berteriak kepada warga yang bersembunyi di kejauhan, pergilah! Tinggalkan desa ini. Dia tidak akan pernah pergi. Desa Jatiwungu akhirnya menjadi desa mati. Warga yang selamat pergi meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kenangan dan sejarah kelam di belakang. Dari kejauhan, desa itu tampak sunyi dan sepi, namun mereka yang berani mendekat di malam hari mengaku mendengar suara-suara aneh dari pemakaman. Sebuah peringatan bahwa Pak Rahmat, sang dukun jahat, masih berkeliaran di antara alam kehidupan dan kematian, mencari mereka yang dulu pernah meragukan kekuatannya. Dan setiap tahun, di malam-malam tertentu ketika bulan tertutup awan dan angin berhembus kencang, beberapa orang yang melewati desa itu melaporkan hal yang sama, suara gemerisik dari dalam tanah, dan bisikan halus yang terdengar seolah-olah ada seseorang yang berkata, aku akan kembali." Setelah warga desa Jatiwungu mengungsi, desa itu berubah menjadi tempat terkutuk yang tak seorang pun berani mendekatinya. Rerumputan liar tumbuh tak terkendali, dan rumah-rumah yang dulu penuh kehidupan kini ditelan oleh kehancuran. Hanya tinggal cerita-cerita menyeramkan yang tersisa, beredar di antara para pelancong dan penduduk desa-desa sekitarnya. Namun, teror yang dibawa oleh arwah Pak Rahmat tidak berhenti di sana. Suatu malam, sekelompok anak muda dari desa tetangga, penasaran dengan kisah horor yang menyelimuti Jatiwungu, memutuskan untuk menguji keberanian mereka. Mereka sering mendengar cerita tentang desa mati itu, dan rasa ingin tahu serta keinginan untuk merasakan adrenalin membuat mereka merencanakan kunjungan diam-diam ke Jatiwungu. Randy, salah satu dari mereka, yang dikenal paling berani,
meyakinkan teman-temannya bahwa semua itu hanyalah cerita dongeng yang dilebih-lebihkan oleh penduduk tua. Tak mungkin ada dukun bangkit dari kematian. Itu cuma cerita orang kampung untuk menakuti kita, katanya sambil tertawa. Dengan membawa senter dan perbekalan, Randy bersama 5 temannya, Sinta, Aris, Budi, Rika, dan Aldi, berangkat menuju Jatiwungu saat senja mulai memudar. Mereka mengikuti jalan setapak yang sepi, melewati hutan yang pernah menjadi pembatas antara desa mereka dan Jatiwungu. Suasana semakin mencekam saat malam turun. Angin malam berhembus membawa hawa dingin yang menusuk, dan suara-suara hutan malam terasa asing di telinga. Ketika mereka akhirnya sampai di tepi desa Jatiwungu, mereka berhenti sejenak. Desa itu benar-benar sunyi. Pohon-pohon besar berdiri diam seperti penjaga yang menakutkan, dan bangunan-bangunan yang runtuh tampak suram dalam cahaya bulan samar. Kita masuk ke dalam desa, lalu kita rekam beberapa video dan pulang, ucap Randy sambil tersenyum, menyembunyikan rasa gugup yang mulai muncul. Mereka mulai memasuki desa, melangkah di antara rumah-rumah kosong yang penuh debu dan dedaunan kering. Setiap langkah mereka menghasilkan suara gemerisik yang memecah kesunyian. Sinta dan Rika terlihat semakin gelisah, tapi mereka tetap berjalan bersama yang lain. Saat mereka melintasi sebuah rumah besar yang dulunya adalah balai desa, tiba-tiba terdengar suara berderak dari dalam. Semua berhenti dan saling menatap dengan waspada. "Ada yang dengar itu?" tanya Sinta dengan suara bergetar. "Ah, cuma suara kayu tua. Tempat ini sudah lama ditinggalkan," jawab Aldi, meski raut wajahnya tak sepercaya kata-katanya. Mereka terus berjalan sampai akhirnya tiba di pemakaman desa. Udara di sana terasa lebih berat, dan aroma aneh tercium, campuran antara tanah basah dan sesuatu yang membusuk. Aris, yang membawa kamera, mulai merekam. Dalam senyap, angin bertiup kencang, dan terdengar suara seperti bisikan halus, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat mereka merinding. "Kalian dengar itu?" tanya Rika dengan suara lirih. "Dengar apa?" jawab Budi, sambil terus memandang sekeliling. Sinta memeluk dirinya sendiri, merasa semakin tidak nyaman. "Sepertinya kita harus pergi saja. Aku punya firasat buruk tentang tempat ini." Namun, Randy, yang tak ingin terlihat pengecut, berkata, "Kita sudah di sini. Kita tinggal sebentar lagi dan lihat apakah ada sesuatu yang bisa kita rekam. Lagi pula, ini cuma cerita hantu." Mereka terus maju, hingga tiba di depan kuburan Pak Rahmat. Kuburan itu tampak lebih tua dan lebih rusak dibandingkan kuburan lain. Nisan batu itu sudah pecah, tertutupi lumut, dan tanah di sekitarnya terlihat tak rata, seolah-olah pernah terganggu. Mata Aris yang fokus pada kamera tiba-tiba menangkap sesuatu. Sebuah bayangan melintas di tepi layar, bergerak cepat di belakang mereka. "Guys, kalian lihat itu?" Aris menghentikan langkahnya dan menunjuk ke layar kamera. Mereka semua mendekat, menatap layar kamera yang menunjukkan sesuatu yang tidak wajar. Bayangan hitam yang melintas itu memiliki bentuk manusia, tapi bergerak terlalu cepat, lebih seperti kabut gelap yang mengalir. "Ini tidak mungkin. Itu hanya gangguan di kamera," ujar Randy dengan suara yang kini terdengar sedikit gemetar. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan dekat kuburan.
Mereka semua berbalik secara bersamaan, dan dari kegelapan muncul sosok Pak Rahmat. Tubuhnya membusuk, dengan kulit hitam yang kaku dan mata kosong menyala merah, persis seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita lama. Bau anyir menyengat semakin kuat saat sosok itu melangkah perlahan ke arah mereka. Semua membeku, kecuali Sinta yang langsung berteriak dan berlari. Panik mulai menyelimuti mereka. Randy berusaha tetap tenang, tapi sosok itu semakin dekat. Aris menjatuhkan kameranya, dan dengan gemetar, mereka semua mulai berlari menyusul Sinta. Namun, saat mereka berlari, suara tawa serak terdengar di belakang mereka, semakin lama semakin keras. Ketika mereka menoleh, sosok Pak Rahmat tidak lagi terlihat. Tapi langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba, di depan mereka, bayangan Pak Rahmat muncul lagi, kali ini lebih dekat, dan langsung berdiri di tengah jalan. Tak ada tempat untuk lari. Mereka semua dikepung oleh kegelapan yang semakin padat. Randy yang tadinya berani kini ketakutan, dan dalam kebingungannya, ia mulai merapal doa-doa yang ia ingat. Namun, itu tidak membantu. Satu persatu, mereka merasa udara semakin tipis, napas mereka berat, dan tubuh mereka mulai lumpuh. Tatapan kosong Pak Rahmat menembus mereka, seolah menghisap kehidupan mereka. Dalam ketakutan terakhir, hanya terdengar satu bisikan yang menggema di telinga mereka, suara parau yang mengerikan. Aku akan mengambil kalian, semua, satu persatu. Dan malam itu, Jatiwungu kembali menambah korban baru. 6 anak muda yang berani menantang arwah gelap tak pernah kembali, meninggalkan desa yang terus dihantui oleh teror yang tak pernah berakhir. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati Jatiwungu. Desa itu menjadi legenda kelam, tempat di mana mereka yang berani datang tak akan pernah kembali. Di kejauhan, bisikan angin malam selalu mengingatkan, jangan pernah ganggu yang sudah mati.